Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara Health Talk Konsep Karnus dengan tema pencegahan dan penanganan sakit stroke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membagi acara ini dengan dua sesi. Untuk sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh Bapak Sabto Martanto selaku Health Advisor PT Algarosa Nusantara, dan juga sesi kedua akan ada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya melalui fitur chat pada Zoom meeting, ataupun nanti jika Bapak Ibu berkenan untuk bertanya langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Jadi akan saya bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik. Oke, saya lupa untuk menanyakan kabar Bapak Ibu nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar hari ini selalu baik dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya selalu. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya sampaikan kepada Bapak Sabto untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Sabto. Ya, baik, terima kasih Bu Aisyah. Semangat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mau bersama-sama untuk sinau bareng ya. Jadi kita ini satu keluarga yang sama-sama aware terhadap kesehatan. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita juga semua bisa melewati pandemi ini dengan baik dan diberikan kekuatan dan umur panjang tentunya Bapak Ibu ya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu kembali kami ingatkan bahwa saat ini kita mau membahas tentang pencegahan dan penanganan stroke dengan konsep Karnus. Ya, pencegahan dan penanganan stroke dengan konsep Karnus. Ya, kenapa ini kita sampaikan? Karena memang banyak pertanyaan yang sering datang ke kami. Pak, ini ada keluarga kena stroke, bisa disembuhkan atau tidak? Pak, ini ada keluarga yang sudah kena stroke 10 tahun, mintanya sembuh. Jadi banyak sekali variasi pertanyaan seperti itu. Baik, akan saya mulai ya. Stroke itu macamnya seperti apa, kemudian penyebabnya apa, dan bagaimana langkah terbaik penanganan stroke. Saya mulai, kita mulai dengan slide. Jadi kalau kita membahas tentang stroke dari berbagai sumber, kemudian ini dari P2PTM, jadi pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular Kemenkes RI, dikatakan bahwa stroke adalah kondisi yang terjadi ketika darah ke otak itu terputus. Nah, terputusnya darah ke otak itu penyebabnya banyak, antara lain akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Nah, pada kondisi terjadi penyumbatan maupun pecah pembuluh darah ini, maka akan berakibat terjadinya kematian sel pada sebagian area di otak. Kalau ini terjadi, pasti penderitanya akan mengalami keterbatasan ya. Kemudian lebih jelas lagi bahwa stroke itu adalah kondisi kesehatan yang serius yang membutuhkan yang penanganan yang cepat dan tepat tentunya. Sekarang kita lihat data dari riset kesehatan dasar Kemenkes RI pada tahun 2013. Kita lihat jumlah persentase penderita berdasarkan umur. Yang paling banyak adalah yang umurnya antara 55 sampai 64 tahun. Ini yang paling banyak sebanyak 23,6%. Kemudian yang paling muda, stroke bisa terjadi pada umur 15 tahun. Ya, ini kita prihatin ya, umur 15 sudah stroke. Memang kalau yang di atas 40 tahun, seperti yang sering kita dengar, bahwa life beginning 40, yaitu hidup yang sebenarnya itu dimulai dari umur 40. Memang benar di sini. Jadi kasus stroke itu sudah mulai cukup tinggi di kejadian di atas 40. Life beginning 40 ya. Jadi mulai tinggi dan puncaknya di umur 55 sampai 64 tahun.
Ya, saya sendiri saat ini di umur 55 tahun, ya ini merupakan tantangan kita bersama. Mari kita cegah jangan sampai kita ini stroke ya, amit-amit jangan deh gitu. Kemudian yang lain 65-74 tahun juga masih tinggi di 18,5%, dan terakhir di 75 tahun lebih itu 12,7%, itu sudah menurun ya. Coba kita lihat lagi data tentang prevalensi stroke. Ini yang gambar yang grafik merah ini tahun 2007, yang biru ini 2013. Ternyata angka kejadiannya masih tinggi, Bapak Ibu. Jadi stroke merupakan suatu tantangan untuk kesehatan kita semua ya. Ada juga data dari ini ya, kita ambil dari www.depkes.go.id, dikatakan bahwa sampai dengan tahun 2018 persentase stroke masih tertinggi, yaitu 10,9%. Kemudian diikuti oleh gangguan ginjal itu 3,8%. Yang ketiga, yang kedua ini diabetes. Jadi pertama stroke, yang kedua diabetes, yang ketiga adalah gangguan ginjal, dan yang keempat adalah penyakit kanker. Ya, dari tahun 2013 sampai 2018 stroke masih tinggi ya. Artinya apa? Bahwa saat ini masyarakat itu belum mengerti penanganan stroke yang benar bagaimana. Nah, nanti kita ulas bersama Bapak Ibu. Ya, kita sekarang ulas tanda-tanda stroke. Karena banyak orang yang tidak mengerti ya, bahwa di dalam tubuhnya ada sesuatu yang bermasalah, tetapi sering menyepelekan. Tanda-tanda stroke sendiri antara lain yaitu berupa nyeri kepala hebat, kemudian perasaan bingung ya, karena mulai ada keterbatasan, kemudian desain juga ada perasaan bingung juga, tidak sadar, kadang-kadang tindakannya itu di luar kesadaran gitu ya. Kemudian dari bicaranya pelo, atau biasa kita lihat itu bibirnya sudah mulai miring, nggak imbang gitu ya, tidak simetris. Tanda-tanda yang lain tidak mengerti orang lain dalam hal berkomunikasi. Kemudian yang paling banyak adalah mengalami kesemutan. Tapi kesemutannya ini di separuh badan. Jadi dari wajahnya separuh, misalnya separuh kiri ya, dari wajah ke kiri, wajah separuh kiri ke bawah, tangan kiri sampai kaki kiri itu kesemutan. Itu artinya itu sebenarnya sudah serangan itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu harus ada tindakan cepat. Kemudian tanda-tanda yang lain yang langsung parah ya biasanya terjadi lumpuh. Kemudian hilangnya kontrol vegetatif. Penyebab stroke sendiri diketahui yang paling banyak adalah karena kelebihan lemak darah. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa masyarakat sampai saat ini belum sadar. Biasanya kalau cari makanan atau kuliner tentu yang enak ya, secara mendasar. Tapi ternyata makanan yang enak itu lemaknya yang paling banyak. Dan di sini menyebabkan kelebihan lemak darah. Jadi penyebab stroke pertama kelebihan lemak darah, kemudian yang kedua karena obesitas atau kegemukan. Penyebab yang ketiga itu karena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol tentunya. Kemudian yang keempat, kencing manis atau diabetes. Kemudian merokok itu memperbesar risiko terjadinya stroke. Kemudian umur itu juga mempengaruhi. Tadi sudah dibahas bahwa prevalensi terjadi banyak di umur 55 tahun tadi ya. Namun angkanya mulai merangkak di 40 tahun ke atas atau life beginning 40 tadi ya. Dan yang terakhir karena kurang gerak atau kurang olahraga. Ini tantangan kita. Saat ini zaman begitu modern, semuanya serba instan. Dan rata-rata manusianya ini malas bergerak, ini repot ini. Penyebab stroke itu. Kemudian ada lagi tambahannya itu kalau misalkan
sering menggunakan obat terlarang, termasuk para ini ya pecandu alkohol, itu juga resikonya tinggi. Ya, ini gambarnya sama kurang lebih. Jadi kebanyakan dari lemak darah, kemudian tekanan darah tinggi dan sebagainya. Jadi seperti itu stroke. Dan penyebab stroke itu sendiri ada jenisnya, itu ada dua berdasarkan penyebabnya. Yang pertama disebut stroke ischemic. Stroke ischemic adalah stroke yang tidak disertai perdarahan atau tidak ada pecah pembuluh darah, itu stroke ischemic. Disebabkan karena apa? Yaitu karena adanya trombotik atau ini ya, adanya platelet ya. Kemudian yang kedua karena ada embolik atau adanya udara yang ada di dalam pembuluh darah yang tertutup sehingga dia mengganggu sirkulasi darah. Kemudian jenis yang kedua adalah stroke hemoragik. Itu adalah stroke yang disertai perdarahan. Jadi kalau ada seseorang terkena stroke kemudian pecah pembuluh darah, itu tanda-tandanya biasanya di sekitar leher itu ada muncul warna biru. Jadi lebam ya, ada lebam biru kemerahan, itu tanda-tandanya dia stroke hemoragik. Itu kalau perdarahannya hebat ya. Tapi ada juga yang perdarahannya tidak nampak. Perdarahannya di dalam toraks, di dalam ini ya, kranial atau di dalam kepala itu nggak nampak. Tapi dari MRI kelihatan. Jadi stroke hemoragik disebabkan berbeda ya. Meskipun pada dasarnya sama, yaitu sirkulasi darah yang terganggu. Kalau stroke ischemic disebabkan karena masalah trombotik, susunan darahnya itu platelet. Kemudian yang kedua embolik. Kemudian stroke hemoragik itu disebabkan karena hipertensi yang tidak terkendali. Sudah tahu tensinya 200 masih tenang-tenang aja, masih nggak mau minum obat anti hipertensi. Itu tindakan yang keliru. Kemudian penyebab lain yaitu adanya aneurisme otak, yaitu adanya ini ya, pembuluh darah yang menggelembung, itu aneurisme itu. Kemudian pengobatan antikoagulan. Kadang-kadang ada orang yang mengalami perdarahan dikasih obat anti perdarahan. Nah, ini bisa menyebabkan itu. Dan menurut Dr. Suharjo dikatakan bahwa seseorang yang sudah menderita stroke memang usia harapan hidupnya itu akan turun ya. Tapi dari dua jenis ini, harapan hidupnya yang lebih besar adalah di kasus stroke ischemic. Itu lebih, harapan hidupnya masih lebih besar, yaitu besar 80%. Sedangkan pada stroke hemoragik itu hanya 50%. Ya, bukan berarti ini aman ya Bapak Ibu. Harapan hidup 80% ini bukan berarti ini normal. Paling tidak enak kalau hidup tetapi posisinya sudah lumpuh permanen, itu nggak enak. Kemudian yang kedua termasuk juga stroke hemoragik itu lebih kecil. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tolong bahwa stroke itu dicegah dari awal. Kita lihat bahwa kalau kita berbicara tentang sirkulasi darah, tentu kita berbicara kepada kelestarian jaringan, kelestarian sel di dalam tubuh kita. Stroke memang kita fokus pembahasannya pada organ otak ya Bapak Ibu, organ otak maupun organ sistem saraf. Di dalam otak itu ada sel ya. Nah, ternyata seseorang yang mengalami stroke itu disebabkan oleh beberapa hal. Kita lihat di slide ini. Karena apa? Karena pemenuhan kebutuhan pada sel itu tidak tercukupi. Kita tahu semua Bapak Ibu bahwa di dalam sel yang ada di dalam jaringan, terutama jaringan otak, sel itu memerlukan oksigen, kemudian memerlukan cairan atau air, memerlukan nutrisi atau gizi makanan. Gizi makanan itu untuk apa? Yaitu untuk melakukan regenerasi sel supaya sel itu awet. Dan yang terakhir untuk terjadinya auto repair, yaitu kalau terjadi kerusakan sel dia segera mereparasi. Ini perlu pemenuhan kebutuhan ya. Jadi seperti itu. Lah kalau terjadi stroke itu kenapa? Ternyata terjadinya stroke itu karena tidak terpenuhi kebutuhan sel tersebut. Yang pertama, kalau dia kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi, dia akan menyebabkan asfiksia atau kematian atau kekurangan oksigen.
Nah, kekurangan oksigen ini juga menyebabkan kematian sel, yang menyebabkan kematian jaringan. Kemudian yang kedua, disebabkan karena kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan, nanti selnya mengalami dehidrasi, kemudian terjadi kematian sel. Dan yang ketiga, nutrisi sel itu kalau kekurangan tentu terjadi kurang gizi atau selnya lapar ya, atau malnutrisi terjadi. Akhirnya kalau dibiarkan berlanjut itu terjadi kematian sel. Dan regenerasi sel kalau tidak terjadi, ya sel tidak berkembang. Kalau sel tidak berkembang ya nanti lama-lama kemampuan selnya terbatas dan terjadi kematian sel. Demikian juga kalau terjadi kerusakan sel. Kerusakan sel sudah jelas itu terjadi kematian sel, lama-lama nanti terjadi nekrosis atau kematian permanen. Jadi dari kelima bahasan ini Bapak Ibu, kenapa stroke terjadi? Yang jelas pembuluh darahnya itu putus atau terhambat sehingga pasokan oksigen, pasokan air maupun gizi makanan itu terganggu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa bisa kembangkan sendiri. Kalau seseorang yang merokok tadi, kenapa kok bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke? Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa kalau kita merokok itu kebutuhan oksigen tubuh kita ini akan terkorup atau berkurang ya, terganggu seperti itu. Otomatis kalau oksigennya kurang, nanti sel-sel di dalam tubuh kita yang jumlahnya triliunan sel itu akan terganggu kebutuhan oksigennya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita malas minum air, itu juga terganggu karena cairan itu selalu diperlukan. Dan nutrisi sel yang diperlukan untuk otak itu yang utama adalah glukosa. Kalau nutrisi selnya kurang, otomatis sel-sel di dalam jaringan otak mengalami malnutrisi, ya pasti jaringan otaknya terganggu dan otomatis aktivitasnya terganggu. Dan yang tidak mengenakkan adalah terjadinya stroke. Kita lihat bagaimana penanganan umum. Nah, kalau kita ke rumah sakit Bapak Ibu, rata-rata kasihan loh orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ya. Di rumah sakit baik dokter maupun perawat, itu sering dia tuh menerima itu sudah kondisinya sudah stroke. Dan itu sebenarnya sudah terlambat Bapak Ibu. Di sini ada satu cara untuk program penanganan umum yang dikeluarkan oleh P2PTM tadi dari Kemenkes. Jadi paling penting adalah stroke itu adalah pencegahan. Di sini ada jembatan keledainya, disingkat dengan CERDIK ya. Ini dalam program gerakan masyarakat sehat. CERDIK yang pertama yang paling penting adalah melakukan cek kesehatan berkala. Kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok. R-nya rajin olahraga. Kemudian diet sehat dengan kalori seimbang. Istirahat atau tidur yang cukup. Dan pengelolaan stres. Disingkat CERDIK ya. Kemudian selain itu pencegahan yang lain apa? Disingkat dengan patuh. P-nya adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian T-nya adalah tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Upayakan beraktivitas fisik yang aman serta hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Jadi cerdik dan patuh ini adalah suatu cara untuk memudahkan kita dalam mencegah stroke. Ini pencegahan. Namun yang terjadi, tadi saya singgung bahwa kasihan loh itu yang di rumah sakit ya, baik dokter maupun perawat. Tahu-tahu dikasih PR sudah berat. Karena yang dikirim itu pasiennya kondisinya sudah stroke. Di sini yang dilakukan di rumah sakit biasanya apa? Yaitu dilakukan pengobatan. Pengobatan yang perlu kita ketahui kalau misalnya sudah terlambat ya, sudah terkena stroke, artinya tindakan emergensi atau darurat itu sesegera mungkin. Makanya tadi dikatakan bahwa penanganan stroke itu harus cepat dan tepat. Usahakan secepatnya dilakukan penanganan, minimal 60 menit pasca serangan.
itu akan lebih baik ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ada lagi toleransinya, idealnya dilakukan 4,5 jam pasca serangan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya terjadi serangannya malam hari, jangan tunggu waktu ya. Misalnya stroke-nya jam 2 malam, dibawa ke rumah sakitnya besok jam 8, itu sudah lebih dari 4,5 jam, itu salah. Karena nanti efeknya akan terjadi kelumpuhan total atau kelumpuhan permanen. Di sini ada tindakan ya, kalau ingin memastikan seseorang itu terjadi serangan stroke atau tidak. Salah satunya tadi kalau kesemutan separuh badan tadi ya. Ini menurut Dr. Nurjaman dikatakan ada 4 ya, disingkat dengan FAST atau FAST. Yang pertama perhatikan face atau muka. Kalau mukanya sudah mulai meletot, sudah mulai tidak simetris, bibirnya nggak simetris, itu tanda-tanda stroke. Kemudian lengan. Lengan itu biasanya disuruh ini ya, sikap tangannya ke depan disejajarkan, kemudian diuji antara lengan kiri sama lengan kanan. Kalau kekuatan lengannya berbeda, itu sudah tanda-tanda stroke. Kemudian yang ketiga, S atau speech, itu dia ngomongnya sudah tidak jelas ya. Orang Jawa bilang ngomongnya sudah mulai pelo. Nah, itu sudah tanda-tanda stroke. Nah, disinilah kita harus bergerak cepat. Segera dibawa ke rumah sakit dalam tempo kurang dari 60 menit lebih baik, tapi jangan sampai lebih dari 4,5 jam. Di rumah sakit biasanya penanganannya adalah diberikan obat yang sifatnya manipulatif ya. Jadi obat antiplatelet untuk mencegah gumpalan trombus tadi, kemudian antikoagulan atau untuk meringankan atau mencegah terjadi gumpalan darah. Kemudian obat antihipertensi, kalau tekanan darahnya 200 ya segera diturunkan secepatnya ya. Biasanya dikasih obat-obatan antihipertensi golongan diuretik ya. Ciri-cirinya kalau habis minum itu ya kencing terus, itu obat antihipertensi yang bekerja cepat. Kemudian yang lain dikasih obat anti perdarahan. Nah, di sini antara antikoagulan, anti perdarahan memang di sini kalau umum melakukan sendiri itu nggak bisa. Ini harus dilakukan oleh tenaga medis. Baru dikasih obat kolesterol dan tindakan operasi kalau memang terjadi ini ya. Hasil dari MRI ternyata ada sumbatan ataupun adanya perdarahan. Nah, kalau ini sudah dilakukan, biasanya pasien yang mengalami stroke itu tidak 1-2 hari di rumah sakit. Dia perlu waktu yang lama. Setelah kondisinya stabil, baru dilakukan proses pelatihan yaitu rehabilitasi medik. Biasanya bisa jalan cepat, sekarang jalannya kayak robot. Itu pun harus dilatih oleh para fisioterapis ya, di Departemen Rehabilitasi Medik. Setelah itu terjadi, dilakukan lagi apa? Rawat jalan. Karena yang paling penting dalam penanganan stroke atau dalam pengobatan stroke itu adalah mencegah jangan sampai terjadi stroke yang kedua. Kalau stroke pertama masih bisa lewat, nah, awalnya ini jalannya kayak robot. Kemudian ternyata setelah dirawat di rumah sakit, dia membaik, bisa jalan normal lagi. Ini yang sering membuat terlena ya. Pulang di rumah sudah merasa sehat, ada orang yang mengatakan, oh jangan minum obat, oh jangan gini, jangan itu. Akhirnya nggak dilakukan. Yang terjadi paling bahaya adalah terjadi serangan kedua, yaitu tekanan darahnya naik lagi, tidak terkendali di angka 200 bahkan 300, akhirnya pecah pembuluh darah. Dan biasanya kalau serangan stroke yang kedua itu lebih parah Bapak Ibu. Bisa terjadi kematian di situ. Dan maka dari itu bahwa penanganan atau pengobatan stroke itu sangat mahal. Kita lihat di slide lagi, perlu dilakukan rawat jalan. Ini yang menghabiskan banyak biaya, yang menghabiskan budgetnya ini ya, jam sostek ataupun ini asuransi kesehatan itu habis. Itu biasanya karena rawat jalan ini. Jadi stroke itu sesuatu yang sebenarnya terlambat Bapak Ibu. Kalau sudah terjadi serangan stroke, mikir obat itu sudah terlambat.
Jadi langkah yang paling bijaksana adalah pencegahan. Tadi disingkat dengan cerdik dan patuh tadi ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana pengobatan umumnya. Masyarakat umumnya itu banyak yang tidak tahu ya, bahwa kalau seseorang terkena stroke itu sudah takdir, mereka ada yang bilang begitu. Tapi sebenarnya kalau kita literasi kesehatan kita cukup, mari kita bersama-sama kita cegah stroke. Itu akan lebih baik lagi. Pada slide ini pengobatan pada umumnya yaitu seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu dilakukan emergensi pada 60 menit pertama, kemudian idealnya ditolong jangan sampai lewat dari 4,5 jam ya pasca serangan, dengan tanda-tanda tadi FAST ya, face, arm, speech, dan waktu atau time. Diberikan obat-obat biasanya antiplatelet, antikoagulan dan sebagainya, itu sudah kita singgung. Harapannya apa? Ternyata berbeda-beda ya. Pada setiap penderita stroke itu semua kalau udah terjadi serangan itu mereka inginnya sembuh cepat. Itulah ego manusia seperti itu. Namun ternyata itu berbeda. Ada di satu sisi si A setelah stroke dia bisa pulih cepat. Tapi ada juga si B itu pulihnya lama. Bahkan si C itu orang yang ketiga itu bahkan tidak bisa pulih atau terjadi lumpuh. Itu kenapa? Itu karena bergantung pada satu, serangan dan luas lokasi kerusakan di otak itu setiap orang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh tipe stroke. Kalau tipenya ischemic itu memang dia lebih cepat ya dibanding tipe yang hemoragik. Ischemic itu tidak terjadi perdarahan atau tidak terjadi pecah pembuluh darah. Kalau yang stroke hemoragik itu terjadi pecah pembuluh darah. Kemudian yang ketiga dipengaruhi juga oleh motivasi penderita untuk sembuh. Kalau sudah terkena stroke, kemudian dia itu frustrasi ya, tidak mau makan, tidak mau minum, ya sudah, nggak mungkin dia sembuh. Kemudian yang keempat, putus asa, yaitu juga mempengaruhi kesembuhan juga. Dan yang kelima, maaf kelewat, setiap orang baik si A, si B maupun si C itu respon dan reaksi terhadap obat-obat itu masing-masing berbeda. Ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Nurjaman, spesialis penyakit syaraf ya. Sekarang bagaimana konsep Karnus melihat adanya kenyataan di masyarakat ya. Bapak Ibu semua, bahwa faktanya Bapak Ibu bahwa sampai sekarang penyakit stroke atau penyakit degeneratif itu belum ada obatnya yang bisa menyembuhkan secara total ya. Obat yang selama ini yang diresepkan itu adalah bersifat mengontrol sementara. Ya, kalau kita bicara tentang obat untuk menyembuhkan, tentu kita bicara tentang pencegahan stroke. Misalnya seseorang terjadi hipertensi. Banyak masyarakat itu yang tidak tahu bahwa sebenarnya obat-obat yang dikonsumsi sehari-hari, obat itu hanya menyembuhkan atau mengontrol sementara saja. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu terkena hipertensi, kemudian minum obat, tekanan darahnya bisa terkendali. Tetapi begitu obat itu di stop, nggak minum obat, ternyata tekanan darahnya naik lagi. Itu berarti belum ada kesembuhan. Nah, pada jangka panjang hal ini tidak disadari. Dia pikir minum obat dan obat. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Bahwa dosis obat itu meningkat. Biasanya minum amlodipin 5 mili meningkat menjadi 10 mili. Itu ternyata sebenarnya juga masalah. Dan tentu harus dipikirkan bahwa kalau dosis obat ditingkatkan, biasanya muncul penyakit-penyakit yang lain. Dan dampak pada penderita stroke itu sendiri. Jadi yang jelas kalau sudah terkena serangan stroke, meskipun 80% sembuh ataupun 50% sembuh, mereka tetap mengalami cacat ya Bapak Ibu. Biasanya bisa jongkok, nggak bisa jongkok, biasanya bisa jalan sendiri, jalannya sempoyongan dan sebagainya.
Jadi kalau sudah cacat, akhirnya apa? Harus mengonsumsi obat selamanya. Dan yang paling tidak enak itu biayanya sangat mahal. Maka jam sostek itu selalu ini ya, tekor terus. Karena banyak penderita yang mengalami gangguan stroke, itu untuk rawat jalan, habis di situ. Bapak Ibu sekalian, tentu itu semua dilema. Kita tidak menginginkan bahwa masyarakat itu menderita hipertensi dan tergantung oleh obat. Kita menginginkan bahwa masyarakat itu sadar, sebenarnya di dalam tubuh manusia itu sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu kemampuan untuk melakukan namanya self healing atau kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, mengingat bahwa penanganan stroke itu selain menyebabkan kecacatan dan biaya mahal, konsep Karnus mencoba hadir bahwa stroke itu bisa diatasi hingga tuntas ya Bapak Ibu. Kami ingatkan sekali lagi, konsep Karnus itu apa? Yaitu adalah pengembalian pola hidup manusia berdasarkan kodratnya seperti yang sudah disematkan oleh Allah SWT, oleh Tuhan Yang Maha Esa, mulai dari aktivitas sel sampai dengan aktivitas tubuh manusia. Jadi konsep Karnus misalnya dalam hal masalah hipertensi misalnya, hipertensi maupun hambatan sirkulasi darah pada umumnya itu terjadi akibat penumpukan kolesterol. Nah, ini kenapa? Nah, ini harus dicari masalahnya. Ternyata masalahnya adalah kinerja lambung yang tidak optimal. Nah, ini sering di dunia medis, kinerja lambung itu sering tidak dianggap serius, sehingga yang terjadi apa? Cukup dengan obat tapi pasiennya tergantung obat, akhirnya tetap tidak sembuh. Suatu saat mungkin tidak sempat minum obat, terjadi serangan. Di sini mudah-mudahan dengan pemahaman konsep Karnus ini ataupun penerapan konsep Karnus, maka masyarakat itu bisa dicegah dari serangan stroke. Seperti gambar di sini yang sering saya singgung Bapak Ibu, penyakit MAH itu memang sesuatu yang sepele, tetapi dia nggak boleh disepelekan Bapak Ibu. Karena kalau seseorang sudah mulai menderita sakit MAH, biasanya metabolismenya terganggu. Nah, kalau metabolisme sudah terganggu, maka terjadi semacam tekan kontrak untuk menderita penyakit degeneratif. Akan muncul penyakit apa? Hiperkolesterol, kemudian hipertensi, diabetes dan sebagainya, yang merupakan sumber utama terjadinya stroke. Jadi sumbernya adalah dari sakit MAH atau gangguan pencernaan. Bapak Ibu sekalian, bahwa konsep Karnus sering kita sampaikan bahwa sumbernya berbagai macam penyakit degeneratif seperti diabetes tipe 2, kemudian hipertensi, obesitas atau kegemukan ya. Kemudian terjadinya kista atau sel abnormal ataupun tumor, termasuk juga asam urat dan kanker ganas, maupun terjadinya penggumpalan darah yang menyebabkan gangguan jantung dan juga penyakit lain. Itu masalah utamanya disebabkan oleh gangguan lambung Bapak Ibu. Dan ini sudah kita buktikan karena ada ratusan bahkan ribuan orang yang menderita berbagai kelainan penyakit ini, baik diabetes, hipertensi dan sebagainya. Itu setelah gangguan lambungnya itu kita perbaiki, ternyata mereka mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Dan ada satu data menarik, beberapa orang yang mengalami gangguan lambung atau lambung bermasalah, ternyata setelah kami lakukan cek pengamatan pada LBA atau live blood analysis, ternyata orang yang lambungnya sehat itu darahnya bersih seperti gambar di sebelah kiri ini. Jadi darahnya seperti ini, tidak ada kolesterol, antar butirannya tidak terjadi gumpalan atau tidak terjadi koagulasi, tidak ada trombus dan sebagainya. Namun pada seseorang yang lambungnya bermasalah, yang menderita sakit MAH, ternyata di dalam sistem aliran darahnya banyak ditemukan
trigliserid atau TG. Bentuknya seperti ini. Selain trigliserid yang memenuhi sirkulasi darah, gumpalan darah juga terjadi atau terjadi koagulasi. Dari sini Bapak Ibu kita sampaikan bahwa kalau sirkulasi darah itu kurang baik seperti gambar di sini, maka risiko terjadinya stroke semakin besar. Penyebabnya apa? Ternyata lambung yang bermasalah. Inilah alasan kami mengapa bahwa dalam penanganan stroke itu jangan langsung aja ke obat antihipertensi, obat antikoagulan dan sebagainya. Tapi perhatikanlah lambungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa lambung itu erat kaitannya dengan profil darah yang sehat ya. Kalau dilihat gambar secara dua dimensi seperti ini, jadi lambung yang tidak sehat membuat gumpalan butiran darah itu demikian menggumpal, kemudian tentunya tubuh akan terjadi gangguan metabolisme, kolesterolnya tinggi, ini gambar kolesterol, seperti ini kolesterol. Nah kalau seperti ini terjadi, ya jangan harap kita akan bebas risiko dari serangan stroke. Nah kalau ingin bebas, sebaiknya apa? Tolong fungsi lambung, fungsi pencernaan itu segera dioptimalkan. Bapak Ibu sekalian bahwa dalam konsep Karnus, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa manusia itu sudah secara kodrati sudah seperti itu. Manusia itu dalam satu tubuh manusia, kalau kita masuk ke dalamnya, di dalam tubuh ada beberapa sistem. Ada sistem pernafasan, sistem saraf, sistem pencernaan dan sebagainya. Nah di dalam sistem tadi kalau kita masuk lagi ada beberapa organ. Misalnya sistem pencernaan itu ada organ mulai dari mulut, kemudian esofagus, lambung, usus halus, usus besar dan sebagainya. Nah kemudian kita masuk ke organ, misalnya organ lambung. Ternyata di dalam organ lambung itu ada jaringan yang terdiri dari beberapa sel Bapak Ibu. Dalam konsep Karnus, manusia adalah organisasi dari triliunan sel, di mana sel itu berkumpul menjadi satu, membentuk jaringan dan membentuk sistem ya. Kalau seseorang itu ingin sehat, sebenarnya tolong perhatikanlah sel ini tadi. Jadi ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa kenapa seseorang itu kolesterolnya tinggi, kenapa seseorang itu terjadi penggumpalan darah sehingga menyebabkan stroke, itu masalahnya kurang lebih karena lambung yang bermasalah. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa lambung adalah organ tubuh vital yang mensuplai makanan ke dalam sel. Seperti gambar di sini Bapak Ibu, ini ada makanan ya, ada rujak, ada nasi kebuli, mungkin di luar sana ada soto, ada rawon dan sebagainya. Ternyata kalau kita berpikir tentang kebutuhan sel itu nggak pernah minta apa itu namanya nasi rawon, apa itu namanya rujak dan sebagainya. Dengan fungsi lambung yang baik, ternyata makanan ini harus dirubah menjadi proteinnya dirubah menjadi asam amino, kemudian lemak atau minyak trigliserid itu harus dirubah menjadi asam lemak dan gliserol, dan karbohidrat menjadi monosakarida berupa glukosa, dengan syarat lambungnya harus optimal. Kalau seperti ini terjadi, maka baru masuk ke dalam sel. Sel nggak pernah minta ya, oh aku minta nasi rawon, minta rujak dan sebagainya. Yang penting dia minta asam amino, asam lemak dan glukosa. Kalau ini dipenuhi, maka sel ginjal, sel kulit, sel jantung dan sebagainya itu akan terpenuhi sehingga proses metabolisme berjalan baik. Tapi pada kasus jika lambungnya ini sering dinetralkan asamnya, kemudian ada luka di dalamnya, maka pembentukan lemak menjadi bentuk monomer itu tidak terjadi ya. Akhirnya banyak lemak di dalam darah dari sini. Nah kalau lemak di dalam darah banyak, maka sel itu akan kesulitan ya. Kalau lambung menghasilkan nutrisi dalam bentuk polimer bukan monomer, itu akan menyebabkan sel ginjal, sel kulit, sel liver itu akan kelaparan. Kalau sel lapar maka
kenapa kok dia lapar? Jadi pada waktu lambung ini bermasalah, mestinya idealnya di makanan yang terbentuk berupa monomer ya. Tapi kalau dia berupa polimer, dia hanya ada di peredaran darah, nggak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya apa? Pembuluh darahnya ini banyak yang kotor, pembuluh darahnya kaku dan sebagainya. Dari sini terjadilah stroke. Awalnya dari situ, hubungannya dengan gangguan lambung di situ ya. Ya, stroke salah satunya dari situ. Jadi jika lambung tidak optimal, maka terjadi gangguan sirkulasi dan terjadi stroke. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini, bahwa ini adalah sel. Yang bulat ini adalah sel. Jadi sel itu selalu memerlukan makanan yang disebut sebagai nutrisi sel. Ini nutrisi sel. Jadi dengan bantuan insulin dari sini dinding sel yang tadinya tertutup rapat itu akan terbuka. Selanjutnya makanan yang diolah oleh lambung yang sehat dalam bentuk monomer yang ukurannya kecil-kecil seperti ini akan bisa masuk ke dalam sel, baik berupa gula, berupa asam lemak maupun berupa asam amino. Kalau seperti ini terjadi, selesai. Tapi yang menjadi masalah, jika lambung bermasalah, biasanya lambung itu tidak bisa menghasilkan nutrisi sel dalam bentuk monomer seperti ini. Yang terjadi adalah bentuknya polimer. Ini bentuknya polimer ya, saya tulis P, polimer. Kalau ini monomer yang kecil-kecil ini. Kalau polimer banyak dibentuk akibat lambung yang bermasalah, otomatis sel yang memerlukan nutrisi sel untuk kebutuhan membentuk energi, regenerasi dan sebagainya itu tidak terpenuhi. Lah ini polimernya nggak bisa masuk. Kalau seperti ini terjadi, maka di luar sel atau ini adalah sistem pembuluh darah. Ini sistem pembuluh darah itu banyak sekali lemak ini. Yang kuning ini lemak. Ada di mana-mana. Inilah yang menyebabkan gangguan pembuluh darah sehingga menyebabkan hipertensi tadi. Awalnya kenapa terjadi banyak lemak di luar sel atau di pembuluh darah? Yaitu akibat dari lambung yang bermasalah. Lambung ini tidak bisa menghasilkan asam amino yang memadai. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa untuk membersihkan lemak yang ada di pembuluh darah ini, tubuh memerlukan asam amino sebagai bahan utama terbentuknya enzim lipase. Yang membersihkan lemak-lemak ini adalah lipase, Bapak Ibu. Tapi jika lambungnya bermasalah, maka lipase itu tidak akan terbentuk, sehingga di dalam pembuluh darah atau di luar sel, baik di sini, di luar sel ya, itu ada pembuluh darah, maupun di sini, akhirnya banyak terbentuk atau banyak terdapat lemak darah dalam bentuk polimer ini. Nah, kalau ini terjadi, pembuluh darah kita sirkulasinya terganggu sehingga risiko terjadinya stroke sangat besar. Nah, kalau seperti ini tentu kita mencari solusi Bapak Ibu. Tapi yang kita sayangkan Bapak Ibu, masyarakat itu inginnya cepat. Kalau ingin solusi sampai selesai, sampai ke pusat masalah itu sebenarnya di lambung di sini. Namun yang terjadi di lapangan, bukannya lambung yang diselesaikan, tetapi diberikan obat berupa obat untuk ini ya, untuk kolesterol misalnya dikasih simvastatin, kemudian kalau tekanan darahnya dikasih obat golongan amlodipin ataupun obat-obatan yang sifatnya manipulatif. Itu dalam konsep Karnus secara jangka panjang itu belum menyelesaikan secara tuntas. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ingin menyelesaikan masalah gangguan stroke secara tuntas, di sini kita menawarkan bahwa yang paling utama adalah menjaga tekanan darah jangan sampai terjadi lonjakan dengan obat-obat anti hipertensi, obat-obat kolesterol itu memang diperlukan untuk emergensi. Tetapi dalam jangka panjang, kalau itu dilakukan terus-menerus, suatu saat akan terjadi masalah. Yang kami sarankan selain mengonsumsi obat anti hipertensi juga perbaikilah lambung ini.
Nah, nanti hasilnya seperti apa bisa kita lihat. Kita punya skema Bapak Ibu bahwa kalau ingin memperbaiki lambung itu ada 3 skema yang alami ya, dan yang sesuai dengan algoritma kesehatan manusia. Yang pertama adalah lapisi luka lambung itu dengan sesuatu yang bisa melapisi ya. Kalau di konsep Karnus, bahan yang dari alam berupa pati resisten yang diambil dari tepung pisang yang sudah diolah menjadi pati resisten. Dari sini tepung pisang ini akan menggantikan mukosa lambung. Yang kedua, lambung yang tadinya mengalami luka atau ulkus itu segera dilakukan pemulihan, diberikan sesuatu makanan yang bisa meregenerasi sel berupa asam amino, glisin, prolin, hidroksiprolin, arginin dalam jumlah yang cukup. Dan yang ketiga, konsep Karnus selalu mewanti-wanti, jangan lakukan tindakan penetralan asam lambung. Jangan biasakan minum air alkali, karena dari tindakan ini akan menyebabkan hal yang fatal. Apa? Pemecahan kolesterol itu tidak terjadi, pembentukan asam amino tidak terjadi, sehingga yang terjadi kalau kita sering mengonsumsi obat-obatan ini, obat-obat penetral asam dalam jangka panjang itu kurang baik. Ya, ini kalau yang ini ya, untuk gangguan lambung, cara yang paling sesuai dengan algoritma kesehatan manusia adalah menyeimbangkan kembali. Kalau tadinya asam lambungnya dominan, diseimbangkan kembali, yaitu apa? Mukosa lambungnya diperkuat dengan suatu makanan yang mengandung pati resisten maupun asam amino, glisin, prolin, hidroksiprolin dan sebagainya tadi. Ya, ini pernah kita singgung pada pembahasan tentang lambung ya. Jadi pengobatan sakit lambung itu rata-rata ini ya, menghambat sekresi asam. Kalau dalam konsep Karnus itu dianggap tidak sesuai dengan algoritma manusia. Dan cara kerjanya di mana? Jadi dengan kondisi bahwa jika lambung bermasalah, maka otomatis nutrisi sel yang diolah oleh lambung dengan harapan bisa masuk ke dalam sel ini tidak terjadi, karena nutrisi selnya yang terbentuk adalah berupa polimer. Polimer berupa ini besar-besar ini polimer. Kalau berupa polimer tadi nggak bisa masuk ya. Namun dengan perbaikan pada organ lambung, ada satu produk yang sudah kita siapkan yang di dalamnya berisi asam amino, glisin, prolin dan sebagainya tadi. Produknya namanya Alga Gold Cereal, mungkin Bapak Ibu ada yang memerlukannya. Ternyata Alga Gold Cereal ini membuat lambung ini membaik. Dari sini otomatis yang tadinya bentuk polimer itu menjadi bentuk monomer. Dan dari sini selesai. Kalau ada masalah lambung, lambungnya bisa kembalikan kepada fungsi awalnya yang sesuai dengan algoritma tadi. Dan ini sudah banyak terbukti Bapak Ibu bahwa kalau selama ini pengobatan umumnya pengendalian hipertensi itu nggak sampai tuntas. Ternyata setelah diterapkan dengan konsep Karnus, seseorang itu meskipun dia tidak minum, mungkin dia suatu saat lupa minum obat anti hipertensi, setelah menerapkan konsep Karnus, tekanan darahnya tetap terkontrol. Bahkan ada beberapa yang sudah dicek dari bulan pertama hingga setahun itu tekanan darahnya terkontrol selama dia menerapkan konsep Karnus. Artinya apa? Ini sangat penting dalam hal pencegahan terjadinya stroke. Jadi konsep Karnus itu sendiri apa? Yaitu memperbaiki lambung dengan makanan yang sudah kita siapkan berupa Alga Gold Cereal sebelum makan. Kemudian makan banyak lauk atau banyak protein dan beraneka ragam. Kemudian yang ketiga, berhenti makan sebelum kenyang. Selesai makan, berikan suatu nutrisi yang sifatnya itu bisa membuat aliran darah itu lebih lancar. Itu sudah disiapkan, kalau ada yang memerlukan kita sudah menyiapkan juga namanya Alga Tea. Dan yang keempat, mohon jangan malas gerak. Jadi usahakan aktivitas fisik itu rutin, itu penting sekali ya. Dan yang kelima, dalam hal memanage stres, kalau bisa
kita jangan banyak terkekang dengan beban pikiran ya. Jadi stres itu harus ditekan sedemikian rupa sehingga kita sering berpikir positif dan banyak bersyukur. Itu adalah salah satunya ya. Jadi konsep Karnus seperti itu, dan buktinya apa Bapak Ibu? Ini ada 3 yang saya tayangkan. Ini ada Bapak dari Jombang. Ini seumur-umur selama itu tergantung oleh obat. Ternyata setelah menerapkan konsep Karnus, saat ini sangat sehat. Bedanya gini, dulu meskipun rutin minum obat, itu setiap tahun itu pasti keluar masuk rumah sakit. Sekarang dalam 2 tahun ini nggak masuk rumah sakit lagi. Bahkan tekanan darahnya terkontrol dan alhamdulillah tahun kemarin bisa melakukan ibadah haji dengan sempurna. Meskipun usianya 70 tahun lebih ya. Kemudian ini ada salah satu pimpinan pondok pesantren di Bondowoso, Bapak Kiai Toha. Pada waktu itu keluhannya fatty liver dan lemak ya. Ternyata juga ada hipertensi. Setelah menerapkan konsep Karnus, di mana awalnya memang tergantung obat, tapi setelah menerapkan konsep Karnus, meskipun tidak pakai obat, sekarang tekanan darahnya terkontrol. Ya, bukan berarti menyepelekan ya, tidak ya Bapak Ibu. Tetap kita sarankan kepada Bapak Kiai Toha ini supaya rutin melakukan cek tekanan darah. Kemudian ada Bapak Singgih, ini gejala stroke dari Sidoarjo. Saat ini juga semakin sehat. Bapak Ibu sekalian, bahwa benar bahwa sumbernya berbagai macam penyakit degeneratif adalah gangguan lambung. Kalau ada pengobatan terhadap komplikasi penyakit dengan satu obat, satu indikasi, tentu setiap orang itu akan minum banyak obat ya. Kalau ada sakit, misalnya ada sakit diabetes, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada jantung, tentu obatnya lebih dari 4 macam. Tapi dari sini Bapak Ibu, kita ajak semua bahwa mari kita bertindak secara bijak, lakukan langkah pada sumber masalah. Penyakit degeneratif sumber masalahnya adalah di gangguan lambung. Cukup dengan gangguan lambung yang diatasi, kemudian sirkulasi darah kita pertahankan. Kita nggak perlu minum 10 macam obat, tetapi cukup lakukan 1 kali tindakan aja. Seperti itu konsep Karnus Bapak Ibu, bahwa inti dari pembicaraan kami ini tadi bahwa stroke itu disebabkan karena adanya berbagai masalah utama. Salah satunya adalah karena adanya penumpukan lemak di dalam sirkulasi darah yang berakibat kepada hipertensi yang tidak terkendali. Di sisi lain juga akibat karena adanya trombus atau penggumpalan darah. Dari situ hipertensinya juga tidak terkendali. Kalau hipertensi tidak terkendali, kemudian awalnya terjadi sumbatan atau terjadi hambatan aliran darah, kemudian terjadi blok atau terjadi pemutusan sirkulasi darah, maka terjadi stroke. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua kita lihat bahwa kalau seseorang yang sudah terjadi serangan stroke, baik stroke hemoragik maupun stroke ischemic, dua-duanya akan berakhir dengan cacat, kemudian harus melakukan rawat jalan dan biaya yang sangat mahal. Itu sudah terlambat Bapak Ibu. Yang paling baik adalah mencegah. Jangan sampai terjadi serangan stroke. Caranya apa? Tadi ada program cerdik dan patuh. Sering melakukan cek kesehatan. Dan melakukan evaluasi dan juga melakukan tindakan lainnya seperti aktif berolahraga dan sebagainya. Kalau memang sudah terjadi, misalnya kita baru tahu sementara kita sudah berumur 40 tahun, lakukan langkah yang paling bijak. Dalam jangka pendek, tekanan darah harus dikendalikan dengan obat-obatan, tetapi itu nggak menyelesaikan ya. Kalau ingin tuntas, kembali muda lagi, kembali kita bisa bebas lagi, terapkan konsep Karnus yang fokus pada perbaikan lambung dan juga peningkatan sirkulasi darah. Seperti itu Bapak Ibu penyampaian saya. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada host Ibu Aisyah.
Baik, terima kasih Pak Sabto atas penjelasannya yang sangat jelas dan sangat runtut pada hari ini. Dan pada sesi ini adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bertanya. Jika mempunyai pertanyaan, dapat menanyakan langsung pada kolom chat di Zoom Meeting, ataupun jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung, dapat menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya dari sini. Dan pada saat ini sudah ada pertanyaan, Pak Sabto. Iya, silahkan. Apakah benar secara medis penyakit degeneratif tidak bisa disembuhkan, terutama diabetes dan stroke? Bagaimana Pak Sabto? Baik Bapak Ibu, salah satu kelemahan dari negara kita Indonesia itu adalah karena penelitian yang masih terbatas ya Bapak Ibu. Saat ini pengobatan medis itu selalu berdasarkan penelitian yang berbasis pada studi klinis. Nah, studi klinis yang meneliti masalah penyakit degeneratif saat ini kurang. Dan karena basicnya medis dalam melakukan pengobatan adalah berdasarkan studi klinis. Studi klinisnya kurang, otomatis ya seperti itu, benar bahwa secara medis penyakit degeneratif nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Itu menurut pandangan medis seperti itu. Namun kami dari konsep Karnus, meskipun secara metodologis itu masih termasuk dalam tahapan hipotesa, saat ini kami banyak melakukan suatu kajian, dan juga beberapa orang itu sudah banyak yang tertolong. Tentunya kita juga nggak mau menyombongkan diri, oh ini yang paling bagus, oh tidak. Mari kalau misalnya ada Bapak Ibu yang suka meneliti demi kemajuan kita bersama, mari kita bersama-sama. Konsep Karnus akan sangat terbuka, dan salah satu yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu semua, bahwa kalau selama ini pengobatan medis itu tidak bisa, ternyata melalui konsep Karnus ada harapan untuk sembuh. Yaitu apa? Basicnya dari perbaikan pada lambung. Itu mungkin bisa dimengerti? Ya, baik, terima kasih Pak Sabto. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, apakah stroke itu bersifat genetis atau diwariskan, Pak? Dan jika yang diwariskan itu adalah penyebab atau gangguan apa saja yang bersifat genetis dan berdampak terjadinya stroke? Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya bukakan slide lagi. Memang dalam kacamata medis dikatakan bahwa stroke itu sifatnya genetis ya. Ya, itu kenapa? Karena memang kalau kita membedah tubuh manusia itu memang seperti alam semesta ya. Jadi sangat luas sekali. Terdiri dari sel yang jumlahnya kurang lebih 60 sampai 100 triliun. Sampai saat ini sebenarnya masih termasuk misteri ya. Namun mungkin supaya masyarakat itu tidak menyepelekan, kadang-kadang disampaikan bahwa stroke terjadi karena masalah genetis. Nah, kita juga selalu menanyakan kepada para pakar kesehatan, masalahnya di mana? Itu jawabannya itu apa? Tidak diketahui. Itu secara medis. Namun yang terjadi, ada beberapa orang memang ada yang kecenderungan satu keluarga, bapaknya itu kecenderungan darahnya kental misalnya. Ada satu keluarga kecenderungan dia punya angka platelet atau trombusnya itu tinggi. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan tentu itu masih penelitiannya itu harus terus berjalan ya. Dan sampai saat ini belum terpecahkan. Namun kalau menurut konsep Karnus, dari pengamatan kami itu sering yang terjadi biasanya dalam satu keluarga itu pola makannya sama. Jadi kalau dikatakan stroke itu karena masalah genetik, itu tidak mutlak benar ya. Kemungkinan yang benar adalah ini, pola makannya sama, kemudian gangguan lambungnya juga sama, maka terjadi stroke.
Maka sering kita bergurau ya, yang sering disampaikan oleh Pak Iwan sebagai foundernya Konsep Karnus. Lah kalau semua orang menyalahkan nenek moyang kita, nanti kita bisa menyalahkan Nabi Adam ini. Ya, seperti itu adalah tantangan kita, monggo kita lakukan terus penelitian. Tapi yang jelas, stroke yang paling banyak itu disebabkan karena masalah apa? Karena masalah pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Sehingga terjadi awalnya apa? Gangguan lambung dulu. Kalau gangguan lambungnya terjadi, sudah banyak masalah itu. Ya, itu jawaban dari kami. Ada lagi mungkin, Pak? Ada, Pak, ini. Ini sedikit keluar dari tema stroke, tapi masih saling berkaitan, yaitu apa saja penyebab naiknya asam lambung, Pak? Oh, itu ya. Ya. Ya, ini penting memang. Asam lambung dari mana? Coba saya bukakan slide-nya yang pernah saya presentasikan di minggu lalu kalau tidak salah. Ya, di sini. Jadi supaya lambung kita sehat itu harus ada keseimbangan. Minta tolong slide-nya Pak Sembing. Jadi asam lambung yang di ini ya, yang di sebelah kanan ya, atau HCl itu disebabkan karena apa? Yang paling banyak adalah karena pemakaian obat oral antiinflamasi non steroid atau OAINS. Biasanya menggunakan asam efenamat, natrium diklofenak, kemudian golongan salisilat dan sebagainya. Jadi obat anti nyeri itu menyebabkan asam lambung itu menjadi dominan ya. Sebenarnya obat anti nyeri ini bukan menyebabkan asam lambung naik, tetapi menyebabkan mukosa lambung ini turun sehingga terjadi ketidakseimbangan. Kalau yang menyebabkan asam lambung naik itu biasanya itu karena stres. Jadi kalau pola hidupnya itu banyak dibebani, kemudian dia tidak pernah mengungkapkan sesuatu, disimpan sendiri, terbebani oleh stres, itu asam lambungnya naik. Itu yang sering terjadi. Di sisi lain, secara fisik, misalnya seseorang terjadi trauma kapitis atau terjadi gegar otak, itu otomatis asam lambungnya juga naik. Jadi akibat stres, akibat beban otak tadi, asam lambungnya juga naik. Dari situ maka terjadi gangguan lambung. Tapi bukan berarti masalahnya karena asam lambungnya naik semata-mata, tidak. Yang penyebabnya adalah karena mukosa lambungnya ini turun. Pada waktu seseorang itu stres, yang terjadi tubuh mengeluarkan hormon namanya noradrenalin. Pada waktu noradrenalin turun, otomatis hormon endorfin, hormon dopamin maupun serotonin itu enggak muncul. Itu menyebabkan mukosa lambung ini menipis, sehingga terjadi lambung itu mengalami luka karena nggak bisa menahan asam lambung yang lebih dominan. Itu. Ya, mungkin ada yang lain, Bu Aisyah? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Sabto, bagaimana idealnya penanganan untuk sakit stroke? Perlukah kita mengkombinasi perawatan medis seperti dengan pijat terapi dan mengkonsumsi produk herbal seperti itu, Pak? Baik, penanganan stroke ya tadi ada di sini. Ya, jadi penanganan stroke memang kalau sudah terjadi stroke yang jelas itu nasi sudah menjadi bubur ya Bapak Ibu ya. Kalau kita disuruh milih ya, jangan sampai terjadi serangan stroke, itu yang paling bijak. Karena kalau sudah terjadi serangan stroke tadi sudah kita singgung, kalau stroke-nya itu stroke ischemic, memang bisa hidup 80% tetapi cacat. Yang kedua, stroke hemoragik itu lebih parah, angka hidupnya hanya 50%, jadi banyak yang meninggal ya. Itu pun pasti cacat. Kalau hemoragik itu susah sembuhnya. Nah, penanganan stroke, kalau udah terjadi stroke ya, gimana mau nggak mau harus kita terima tentunya ya. Yaitu obat-obatannya biasanya
Yang paling penting adalah obat anti hipertensi supaya tekanan darahnya terkendali. Kemudian juga obat pengencer darah. Dua hal itu. Kalau misalnya ada diabetes, ya obat diabetes itu jangan di stop selama hasil evaluasi pemeriksaan darahnya itu tidak normal. Itu diminum terus dulu. Nah, tentu dalam jangka panjang biasanya Bapak Ibu itu ingin sesuatu yang normal ya, sesuatu yang sesuai dengan yang alamiah, tetapi gula darah, kemudian tekanan darah semuanya terkontrol. Itu bisa kita bantu dengan pemberian nutrisi ya, natural nutrisi. Memang kalau awam mengatakannya oh itu herbal. Nah, di sini sebenarnya beda ya Bapak Ibu. Herbal itu begini, kalau herbal secara umum itu jamu ya. Kalau di kami tidak. Jadi konsep Karnus ini menekankan kepada pemenuhan ini ya, kebutuhan nutrisi sel. Kalau jamu itu tidak menjamin pemenuhan nutrisi sel. Karena kebutuhan nutrisi sel itu berupa asam amino, berupa asam lemak, dan berupa glukosa. Kalau jamu misalnya kunyit atau jahe itu hanya dia sebagai antioksidan ataupun zat-zat aktif, misalnya sebagai antiinflamasi dan sebagainya. Tapi dia tidak memenuhi nutrisi sel berupa asam amino, asam lemak, dan gula. Jadi kalau dengan herbal, kami sarankan herbal yang nilai gizinya itu bisa memenuhi kebutuhan gizi nutrisi sel tadi. Di dalam konsep Karnus yang kita sarankan kalau terjadi serangan stroke, tindakan primer adalah minum obat yang primer, yaitu obat hipertensi maupun obat diabetes atau pengencer darah. Itu yang primer. Supaya apa? Supaya tekanan darahnya terkendali. Kemudian kalau misalnya supaya tubuh kita ini kembali sempurna, lakukan tindakan lain, yaitu sempurnakan pada pusat masalah. Pusat masalahnya adalah pada lambung. Lambungnya segera direkonstruksi. Kemudian ada lagi satu bahan yang sebenarnya bisa mencegah, karena stroke ini selain karena masalah kolesterol, karena masalah gumpalan darah, juga bisa disebabkan karena adanya tadi aneurisme, juga terjadi karena adanya tumor di dalam pembuluh darah. Itu bisa kita upayakan juga dengan pemberian nutrisi yang kita sebut sebagai mengandung antioksidan maupun mengandung ikatan kompleks. Itu kalau Bapak Ibu ingin memerlukan yang praktis, itu sudah disiapkan, namanya Algati. Jadi lakukan tindakan primer, yaitu kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, dan lakukan tindakan supaya tubuh itu bisa kembali mencapai metabolisme yang normal seperti sedia kala, yaitu dengan penerapan konsep Karnus. Dan lakukan itu harus secara tertib ya, tertib, teratur setiap hari, dan perlu jangka lama, karena proses terjadinya stroke itu juga tanpa kita sadari itu terjadinya juga puluhan tahun. Tadi ada satu grafik, ternyata stroke kebanyakan di umur 40 tahun ke atas. Nah, pada orang-orang yang terkena stroke itu biasanya di umur 20 tahun itu kolesterolnya sudah tinggi, pola hidupnya tidak sehat, sering makan makanan berlemak, gorengan, dan sebagainya. Otomatis dari umur 20 tahun sudah terjadi serangan sebenarnya, sudah terjadi masalah. Nah, 20 tahun itu lama loh. Nah, kalau untuk kembali ke sembuh seperti sedia kala tentu tidak bisa dengan cepat seperti itu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ini mengenai produk ya Pak, dari toko Karnus. Kira-kira produk apa saja yang direkomendasikan untuk para penderita stroke, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk recovery stroke ini Pak, dan seberapa untuk dosisnya, seperti itu Pak? Kalau untuk penanganan stroke, sekali lagi bahwa yang paling penting adalah tekanan darah maupun gula darah terkontrol ya.
tetap bahwa selalu kita sampaikan obat tekanan darah tinggi jangan di stop, obat diabetes jangan di stop. Nah, selain itu tambahkan juga supaya proses perbaikan metabolisme berjalan. Pada waktu kita mulai mengonsumsi obat darah tinggi maupun obat diabetes, segera lakukan juga tindakan perbaikan lambung, yaitu dengan produk namanya Alga Gold Cereal. Kalau ingin yang praktis, sudah kita siapkan dalam bentuk Alga Gold Cereal. Kenapa kok Alga Gold Cereal? Karena yang bisa memperbaiki lambung itu adalah makanan yang mengandung pati resisten, kemudian mengandung protein yang sudah siap. Protein yang sudah siap itu adalah protein asam amino atau peptide yang ukuran partikelnya itu kurang dari 3000 Dalton. Itu ada di dalam Alga Gold Cereal. Itu untuk memperbaiki fungsi lambung yang menurun. Kemudian tentu pada pemeliharaan kesehatan pada orang yang pasca stroke, supaya aliran darahnya tetap terjaga, supaya tidak terjadi gangguan sel abnormal. Misalnya kita berharap tidak muncul adanya semacam ini ya, benjolan pada ruang pembuluh darah, itu bisa kita antisipasi dengan zat yang namanya mengandung ikatan kompleks. Senyawa ikatan kompleks ini bisa kita peroleh dari makanan yang mengandung tanin dan mengandung protein. Itu in praktisnya sudah kita siapkan dalam bentuk produk yaitu Algati. Kemudian di sisi lain, kalau misalnya seseorang itu suka makan, susah direm ya, karena mungkin dia sudah mengalami gangguan resistensi insulin dan sebagainya, biasanya wong itu nggak bisa lapar ya. Itu bisa ditambahkan dengan fibrosek supaya dia nggak nyonyo. Orang bilang supaya dia itu cepat kenyang, tapi kenyang dalam arti sehat. Beda dengan kalau kenyang makan terus, tahu-tahu nanti gulanya naik, kolesterolnya naik. Kalau dengan tambahan fibrosik tidak terjadi. Kemudian kalau ingin mantap lagi, tambahkan lagi beras karnus. Beras karnus itu sudah disiapkan bahwa beras, tapi nilai seratnya tinggi karena sudah dilengkapi dengan bekatul. Nilai seratnya tinggi, ada nilai protein dan juga mineral dan vitamin yang cukup banyak. Jadi Alga Gold, Algati, beras karnus, fibrosek itu menjadi salah satu pilihan. Dan yang paling penting, lakukan evaluasi supaya tekanan darah itu jangan over ya, supaya gula darah tidak over. Dan juga berharap aktivitas fisik tetap bisa kita lakukan ya. Ya, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Oke. Apakah AG Cereal dan Algati itu bisa juga untuk mengurangi atau menangani sakit kolesterol? Gitu, Pak. Kelebihan kolesterol. Apakah AG Cereal dan Algati bisa mengurangi kolesterol? Mengurangi ya? Iya, mengurangi. Iya, jadi gini Bapak Ibu, bahwa kalau kita bicara tentang kolesterol, kuncinya adalah kolesterol di dalam tubuh ya. Jadi kalau misalnya sudah ada kolesterol di dalam sistem sirkulasi darah, kalau dicek kesehatan mungkin angka trigliseridnya tinggi, LDL-nya tinggi, kemudian otomatis biasanya tekanan darahnya tidak normal. Itu tanda bahwa di dalam pembuluh darah itu kolesterolnya tinggi. Kunci daripada kolesterol tinggi adalah ketersediaan enzim lipase, Bapak Ibu. Kalau enzim lipasenya cukup, maka tidak ada kolesterol di dalam pembuluh darah. Nah, kalau ada kolesterol di dalam pembuluh darah, artinya berarti enzim lipasenya itu kurang. Kita runut ya, enzim lipase itu apa? Jadi ternyata enzim lipase itu adalah suatu senyawa di dalam tubuh, senyawa organik, yang di dalamnya berisi asam amino. Jadi lipase ini terbentuk dari asam amino. Nah, supaya lipase ini cukup, tubuh harus bisa menghasilkan asam amino yang banyak. Kalau tadi dikatakan apakah Alga Gold bisa menurunkan kolesterol, itu jawabannya tidak 100% dari Alga Gold ya.
Tapi bahwa selama seseorang itu konsumsi proteinnya cukup, kemudian lambungnya itu bisa diperbaiki dengan alga-gol, itu terjadi. Jadi yang terjadi apa? Otomatis tubuh akan mempunyai banyak asam amino. Dari situ nanti otomatis enzim lipasenya akan cukup, dan enzim lipase ini yang akan membersihkan lemak di dalam darah. Jadi kuncinya selain konsumsi alga-gol sereal untuk memperbaiki lambung, harus banyak makan protein. Di sisi lain, antara lemak yang masuk ke dalam tubuh dengan kecepatan pembersihan lemak oleh enzim lipase itu jangan sampai timpang. Kalau kita ingin lemak di dalam darah kita turun, ya sementara mohon diet lemak dulu. Mohon diet lemak dengan catatan kalau laju untuk mencapai peak supaya jumlah asam amino ini meningkat, itu pola makannya apa? Yaitu banyakin makan protein dulu, kurangi lemak. Berbeda kalau misalnya sudah menerapkan konsep Carnus dengan perbaikan lambung, kemudian tetap makanannya gorengan, makan lemak-lemak di los, ya nanti akhirnya apa? Laju pembersihan lemak di dalam darah dengan laju suplai lemak ke dalam darah akan lebih banyak suplainya, itu nggak pernah selesai. Jadi kalau dikatakan bahwa alga-gol apakah bisa menurunkan kolesterol, jawaban yang paling bijak adalah konsep Carnus sebenarnya. Yang bisa menurunkan konsep kolesterol adalah konsep Carnus, yaitu apa? Banyak makan protein, kemudian juga diet lemak, kemudian lakukan perbaikan lambung. Alga-gol hanya sebagai sarana ya. Kemudian konsep Carnus ini nanti akan otomatis akan bisa mencegah terjadinya stroke. Di sisi lain, produk Algati itu kan mengandung tanin dan juga mengandung protein. Algati akan bertugas apa? Dia bisa mempunyai kemampuan bisa mencegah terjadinya trombus ya. Jadi kalau rutin minum otomatis juga pemenuhan kebutuhan airnya cukup. Nanti terjadi koagulasi itu akan bisa diturunkan dengan Algati. Di sisi lain kalau misalnya menghindari terjadinya sel abnormal, kombinasi antara tanin dan protein tadi akan membentuk ikatan kompleks. Ikatan kompleks itu akan bisa menangkap inisiator penyebab tumor. Dari situ bahwa antara alga-gol Algati itu memang sesuatu yang harus bekerja, harus diberikan bersama-sama ya. Dan dia bisa bekerja saling melengkapi. Ya itu jawabannya. Baik, Ya. Terima kasih Pak Sabto atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Sabto. Boleh? Ya, Oke. Ini ada mohon penjelasan dengan jari tangan tengah yang sering tidak bisa ditekuk. Itu disebabkan karena apa ya Pak kira-kira? Dan ini beliaunya sedang rutin mengkonsumsi AG sereal dan juga Algati. Gitu. Baik. Jadi kalau jari tangan tidak bisa ditekuk, itu istilah medisnya disebut sebagai trigger fingers ya. Jadi di sini di tengah-tengah telapak ini banyak, di sistem sarafnya ini banyak diselubungi oleh lemak ya atau aterum. Kalau itu terjadi, maka otomatis sistem saraf di sini terganggu. Gak bisa nekuk seperti saya gini, cekluk, cekluk gitu. Dengan konsumsi atau dengan menerapkan konsep Carnus ya lebih bijaknya, nanti mengharapannya kalau lemak di sini itu turun, itu akan bisa sembuh. Tapi kembali seperti jawaban tadi ya, kalau ingin masyarakat itu biasanya cari gampangnya. Oh ini ada obat, saya minum obat penyakitnya sembuh. Itu kalau untuk kasus-kasus penyakit infeksi boleh lah. Tapi kalau untuk kasus penyakit degeneratif itu berbeda. Karena penanganan penyakit degeneratif sebenarnya semuanya berdasarkan ini ya, dalam hal memanage ya. Kalau kita bicara lemak di dalam sini tadi, penyebab trigger fingers tadi, kalau ingin lemaknya turun cepat,
ya mohon lakukan diet lemak yang lebih ketat. Supaya apa? Proses terbentuknya enzim lipase itu lajunya lebih cepat dibanding lemak baru yang masuk bersama makanan. Itu kalau seperti itu bisa dilakukan, itu akan lebih cepat. Kemudian kalau ingin lebih cepat lagi, selain itu juga lakukan gerakan. Karena ada satu lemak yang tidak bisa dibersihkan dengan enzim lipase saja, tapi dia harus dilakukan dengan exercise. Yaitu lemak yang sudah masuk ke dalam otot itu harus dibakar dengan exercise atau olahraga. Jadi selain konsumsi alga gold algati atau menerapkan konsep Carnus secara lengkap, lakukan gerakan. Jadi lakukan, tangan itu dilatih untuk melakukan gerakan terus. Akan lebih bagus lagi direndam di air panas, campuri sedikit garam, nanti ditekuk-tekuk gitu akan bisa. Kalau misalnya nggak sabar lagi ya bisa dilakukan operasi trigger fingers, itu di sininya disobek, nanti dikupas itu lemaknya, memang sembuh. Tapi ya tentu nggak utuh ya, nanti tangannya harus dijahit dan sebagainya. Ya pilihannya banyak Bapak Ibu, tapi tetap bahwa kalau kembali ke konsep Carnus, lakukan sesuatu yang sesuai dengan algoritma kesehatan manusia itu bisa kok. Yaitu dengan perbaikan lambung dan menjaga sirkulasi darah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto. Tak terasa itu tadi pertanyaan terakhir pada sesi ini, pada sesi Health Talk pada hari ini, dan saya persilahkan kepada Pak Sabto untuk menyampaikan konklusi atau kesimpulan yang dapat disimpulkan pada acara Health Talk hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti presentasi hari ini dengan setia. Kita semua sadar bahwa kesehatan itu penting sekali Bapak Ibu, dan kita sadar bahwa banyak masyarakat di sekitar kita nih, banyak yang menderita stroke. Mereka datang ke kita ingin sembuh, tetapi itu sudah terlambat Bapak Ibu. Kalau kita menyikapi tentang kasus stroke itu adalah sesuatu yang sudah terlambat ya. Jadi nasi sudah jadi bubur. Seperti dilihat Bapak Ibu bahwa pada penyampaian slide tadi, serangan stroke itu bisa sembuh, tetapi menyebabkan kecacatan dan juga perlu biaya mahal. Pemerintah sudah wanti-wanti ya, dan pemerintah sudah melakukan suatu usaha yang luar biasa dengan berbagai cara, terutama pencegahan, penyuluhan, yaitu dengan program cerdik, patuh, dan fast tadi ya, dan pengobatan yang paling efektif. Tetapi tetap yang paling bagus adalah pencegahan. Stroke paling banyak disebabkan karena masalah obesitas, karena masalah gangguan lemak di dalam darah. Di samping juga adanya masalah trombus maupun terjadinya gumpalan darah. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini betul-betul kualitasnya optimal, cegah stroke, lakukan suatu tindakan, yaitu apa? Sering melakukan evaluasi kesehatan dengan cek tekanan darah, cek gula darah, cek lemak darah dan sebagainya, dan lakukan tindakan pola hidup sehat, yaitu dengan cara apa? Yaitu jangan merokok. Maksudnya jangan merokok adalah penuhi kebutuhan oksigen sebanyak mungkin, seoptimal mungkin, karena rokok itu akan mengurangi kebutuhan oksigen. Bagi mereka yang sudah terlanjur merokok, ya kalau bisa tolong perhatikan bahwa kebutuhan oksigennya itu akan berkurang, seperti itu. Kemudian yang kedua, lakukan tindakan yang lain, itu apa? Lakukan pola makan yang bijak. Karena kalau kita bicara tentang stroke itu adalah kematian sel. Salah satunya selain kekurangan oksigen, kekurangan air, juga kekurangan nutrisi sel. Sel tubuh kita ini memerlukan nutrisi bukan dalam bentuk nasi soto, nasi rawon, ataupun nasi kebuli. Tetapi sel yang diperlukan adalah berupa asam amino, berupa asam lemak, dan juga berupa glukosa. Untuk membuat supaya kebutuhan sel ini terjamin, supaya sel kita betul-betul mendapatkan sesuai kebutuhannya, mohon juga
peliharalah lambung ini dengan baik. Selama lambung belum bermasalah, dengan rutin makan teratur, makan minum teratur, itu akan menjaga lambung. Dengan cara menjaga pola stres, itu akan menjaga lambung juga. Dari situ Bapak Ibu bahwa sebenarnya dalam penanganan stroke itu sebenarnya tidak sulit. Yang paling penting adalah mencegah. Namun kalau sudah terjadi, mungkin kita sudah terlanjur hipertensi, sudah terlanjur diabetes, Bapak Ibu jangan menyerah. Ternyata bahwa pengobatan dengan obat-obatan anti hipertensi, anti diabetes, kemudian ditambahkan dengan penerapan konsep Karnus, hasilnya ternyata sangat baik sekali, sangat luar biasa, sehingga banyak beberapa orang yang tadinya merasa putus asa dengan adanya konsep Karnus, semuanya kita bisa buat lebih optimal. Dan kalau Bapak Ibu juga ingin yang masih sehat, kalau ingin kesehatannya optimal dengan cara yang praktis, ya kita juga sudah bisa bantu mempersiapkan segala yang diperlukannya dengan satu paket yang kita sebut sebagai konsep Karnus, yaitu pelihara lambung, kemudian lakukan exercise, cukup tidur, jaga stres dan sebagainya. Dan dari sini Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu akan juga mengenal bagaimana memelihara lambung dan menjaga sirkulasi darah. Ada produk yaitu Alga Gold Cereal dan Algati. Ya, semuanya itu adalah suatu ikhtiar. Semoga kita semua sehat, dan tentunya sehat tanda kutip harus ada evaluasi kesehatan, yaitu cek tekanan darah, cek gula darah secara rutin. Semoga penyampaian kami pada hari ini berguna untuk kita semua, dan mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita untuk negara kesatuan supaya menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Pak Sabto. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam acara Health Talk pagi ini dengan tema pencegahan dan penanganan stroke. Jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai konsep Karnus ataupun produk dari toko Karnus, Bapak Ibu dapat menghubungi pengundang Bapak Ibu ataupun admin dari toko Karnus dengan dapat mengunjungi sosial media kami pada Instagram, YouTube ataupun fanpage Facebook dengan nama Karnus Media. Dan mari kita menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan konsep Karnus agar kita dapat semakin dan selalu dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, semoga penyampaian pada Health Talk kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada yang kurang berkenan dari kami, dan sampai jumpa pada acara Health Talk selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.